Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi tentang teori perilaku produsen. Saya Friska Oktaviana Putri, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Rukmi Asiska, NIM 2202054 sebagai audiens, Erisa Fajri Utami, NIM 2202031 sebagai narasumber, Toharoh Nurul Fatimah, NIM 2202040 sebagai narasumber, Tri Umi Asih, NIM 2202015 sebagai narasumber, Friska Oktaviana Putri, NIM 2202055 sebagai moderator, Elva Nurul Saputri, NIM 2202061 sebagai audiens. Adapun susunan kegiatan pada diskusi kali ini yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Berikut adalah topik yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu faktor produksi, yang ketiga yaitu kegiatan produksi, yang keempat yaitu analisis kegiatan produksi, yang kelima yaitu fungsi produksi, yang keenam yaitu produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata, yang ketujuh yaitu teori produksi dengan satu faktor produksi atau input, yang kedelapan yaitu the law of diminishing returns, dan yang terakhir yaitu konsep return to scale atau tingkat pengembalian atas output. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama yaitu pengertian produsen dan produksi. Apa sih itu produsen dan apa sih itu produksi? Yang pertama, produsen. Produsen adalah orang atau suatu badan usaha atau perusahaan yang melakukan fungsi guna menaikkan nilai guna atau jasa, sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, produksi. Produksi adalah setiap kegiatan yang dapat meningkatkan nilai guna suatu barang. Selanjutnya ialah teori perilaku produsen. Apa sih teori perilaku produsen? Ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi produksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua ada tanah atau tempat, yang ketiga ada modal, yang keempat ada keahlian atau kewirausahaan, dan yang kelima adalah teknologi. Kegiatan apa aja sih yang ada di dalam produksi? Kegiatan yang ada di dalam produksi yang pertama yaitu ada from chain activity, yang kedua ada transportation atau transportasi, yang ketiga ada storage atau penyimpanan, yang keempat ada merchandising atau bisa kita pahami sebagai pengemasan, dan yang kelima adalah personal service. Selanjutnya ialah analisis teori produsen. Analisis teori produsen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada produksi jangka pendek. Apa sih produksi jangka pendek? Produksi jangka pendek yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Misalnya, jumlah modal tetap, sedangkan tenaga kerja berubah. Dalam teori jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap dan menentukan beberapa banyaknya input variabel yang harus dipergunakan. Yang kedua ialah produksi jangka panjang. Jangka panjang dalam suatu proses produksi adalah jangka waktu di mana semua input atau faktor produksi yang dipergunakan untuk proses produksi itu bersifat variabel. Yang selanjutnya adalah fixed input dan variable input. Yang pertama yaitu input tetap atau fixed input. Apa sih input tetap atau fixed input itu sendiri?
yaitu faktor produksi yang sifatnya tidak habis pakai dalam satu periode produksi serta relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Kedua yaitu input variabel atau variabel input. Apa sih itu? Yaitu faktor produksi yang sifatnya habis dipakai dalam satu periode produksi serta besar penggunaannya sangat berkaitan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi disebut sebagai input, sedangkan jumlah produksi dikenal sebagai output. Persamaan untuk fungsi produksi yaitu Q sama dengan F, K, L, R, T. Q itu adalah tingkat output atau jumlah produksi yang dihasilkan, kemudian K adalah modal, L tenaga kerja, R sumber daya alam, dan T adalah teknologi. Selanjutnya ada produksi total, produksi marginal, dan juga produksi rata-rata. Yang pertama, produksi total. Produksi total adalah jumlah total output yang dihasilkan dengan menggunakan semua faktor produksi selama periode waktu tertentu. TP sama dengan F, K, L. TP adalah total produksi, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Yang kedua, produksi marginal. Produksi marginal adalah adanya tambahan output yang dihasilkan karena menambahkan satu unit faktor produksi. Dengan adanya fungsi produksi marginal, kita dapat menganalisis tingkat produktivitas perusahaan. MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Yang ketiga, produksi rata-rata. Produksi rata-rata adalah jumlah yang diproduksi oleh setiap unit faktor produksi. Inti pada produksi rata-rata ini adalah nilai rata-rata hasil produksi untuk setiap tenaga kerja. Cara mencari produksi rata-rata yaitu produksi total dibagi jumlah tenaga kerja. Di sini ada contoh tabel yang berisi jumlah tenaga kerja, produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Pada saat awal, jumlah tenaga kerja yang dimiliki hanya ada satu. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah tenaga kerja terus ditambah, hingga yang awalnya 1 menjadi 2, menjadi 3, 4, 5, dan hingga jumlah tenaga kerja berjumlah 15. Selanjutnya, untuk produksi total, pada saat jumlah tenaga kerja 1, produksi totalnya adalah 2. Pada saat jumlah tenaga kerja 2, produksi total menjadi 5. Pada saat jumlah tenaga kerja 3, produksi totalnya menjadi 9, hingga pada saat jumlah tenaga kerja 15, produksi totalnya adalah 70. Kemudian untuk produksi marginal, pada saat jumlah tenaga kerja 1, produksi totalnya 2, produksi marginalnya adalah 2. Pada saat jumlah tenaga kerjanya 2, produksi totalnya 5, produksi marginal 3. 3 diperoleh dari produksi total 5, dikurangi produksi total sebelumnya, yaitu 2, menjadi 3. Kemudian produksi marginal yang ketiga yaitu 4. 4 adalah hasil dari 9 dikurangi 5. Produksi marginal yang keempat adalah 5. 5 merupakan hasil dari 14 dikurangi 9. Hingga seterusnya pada saat jumlah tenaga kerjanya 15, produksi totalnya 70, produksi marginalnya adalah min 3. Min 3 diperoleh dari produksi total 70, dikurangi produksi total sebelumnya yaitu 73, menjadi min 3. Semakin ditambah jumlah tenaga kerjanya, maka semakin bertambah pula jumlah produksinya. Seperti pada tabel tersebut, pada saat jumlah tenaga kerja terus ditambah, jumlah produksi pun terus meningkat. Namun, lama-kelamaan jumlah produksi pun akan mengalami penurunan, bahkan bisa sampai negatif. Seperti pada saat jumlah tenaga kerja 15, jumlah produksi totalnya 70, produksi marginalnya adalah minus 3. Selanjutnya, untuk mencari produksi rata-rata. Caranya yaitu produksi total dibagi jumlah tenaga kerja. Pada saat awal, produksi total 2 dibagi jumlah tenaga kerja 1, produksi rata-ratanya yaitu 2. Selanjutnya, produksi total 5 dibagi jumlah tenaga kerja 2, produksi rata-ratanya adalah 2,50. Yang ketiga, produksi total 9 dibagi jumlah tenaga kerja 3, rata-ratanya menjadi 3. Lalu yang keempat, 14
dibagi 4 adalah 3,50. Hingga seterusnya, pada saat jumlah tenaga kerja 15, produksi totalnya 70 dibagi 15 adalah 4,67. Selanjutnya, di sini ada kurva. Pada kurva tersebut mengilustrasikan apa yang ditampilkan di dalam tabel sebelumnya. Pada kurva warna biru menggambarkan produksi total, kurva warna orange menggambarkan produksi marginal, kurva warna abu-abu akan menggambarkan produksi rata-rata. Dalam kurva tersebut, produksi marginal mengalami puncak peningkatan tertinggi pada saat jumlah tenaga kerja berjumlah 9. Namun setelah itu, lama-kelamaan mulai mengalami penurunan. Yang selanjutnya yaitu teori produksi dengan satu faktor produksi atau satu input. Jadi, teori ini merupakan teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan satu faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang. Teori produksi ini mengikuti hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing return, menunjukkan bila lebih banyak input yang digunakan per unit waktu di mana jumlah input lain tetap, produksi marginal dari input variabel itu menurun setelah melewati satu titik. Bisa lihat di sini terdapat kurva hubungan produksi dan faktor produksi. Dari kurva ini mula-mula terdapat kenaikan hasil bertambah pada garis OP, di mana produk marginal semakin besar, kemudian produk rata-rata naik tetapi di bawah produk marginal, kemudian pada titik balik atau inflection point B, terjadi perubahan dari kenaikan hasil bertambah menjadi kenaikan hasil berkurang, di mana produk marginal mencapai titik maksimum. Di sini terdapat pada titik C. Produk rata-rata masih terus naik. Setelah titik B, terdapat kenaikan hasil berkurang pada garis PM, di mana produk marginal menurun, kemudian produk rata-rata masih naik sebentar, kemudian mencapai maksimum pada titik C, di mana pada titik ini produk rata-rata sama dengan produk marginal. Pada titik M, tercapai tingkat produksi maksimum, di mana produk marginal sama dengan 0, kemudian produk rata-rata menurun tetapi tetap positif. Sesudah titik M mengalami kenaikan hasil negatif, di mana produksi marginal juga negatif, produk rata-rata tetap positif. Law of diminishing return. Hukum ini menyatakan apabila penggunaan satu macam input ditambah sedangkan input-input yang lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula naik, tetapi kemudian seterusnya menurun jika input tersebut terus ditambahkan. Konsep return to scale atau skala produksi merupakan tingkat pengembalian atas output yang terjadi ketika seluruh input ditingkatkan dalam proporsi sama. Misalnya, kita memiliki sebuah perusahaan, kemudian perusahaan kita menggandakan input atau faktor produksi yang digunakan menjadi 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Faktor produksi yang sebelumnya digunakan itu ada 8 tenaga kerja dan 2 mesin. Dengan menggandakan menjadi 2 kali lipat, berarti sekarang input atau faktor produksi yang kita gunakan menjadi 16 tenaga kerja dan 2 mesin. Karena kita memiliki tambahan tenaga kerja dan juga mesin, otomatis hasil produksi akan meningkat yang sebelumnya 250 roti, setelah digandakan hasilnya atau outputnya menjadi 500. Ada 3 kemungkinan hasil produksi atau output yang terjadi akibat penggandaan input. Kemungkinan tersebut yaitu ada constant return, kemudian ada increasing return, dan decreasing return. Jadi, skala hasil produksi konstan atau constant return to scale yaitu kondisi di mana penggandaan input yang dilakukan perusahaan akan memberikan penggandaan output atau hasil produksi yang sama. Kemudian, skala hasil meningkat atau increasing return to scale yaitu kondisi di mana skala penggandaan input mengakibatkan perubahan skala penggandaan output yang lebih besar. Misalkan, input yang digunakan ditambah menjadi 2 kali lipat, ternyata outputnya bertambah menjadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Yang selanjutnya yaitu skala hasil menurun atau decrease return to scale, yaitu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan, namun skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Misalnya,
Dari contoh tadi, perusahaan kita menggandakan input menjadi 2 kali lipat. Skala menurun akan terjadi bila skala outputnya kurang dari 2 kali lipatnya. Hasil produksi awalnya kan tadi 250 barang nih. Nah, setelah digandakan 2 kali lipat, ternyata hasilnya kurang dari 500 barang. Artinya, skala penggandaan outputnya kurang dari skala penggandaan input atau dapat disebut skala hasil menurun atau decrease return to scale. Oke, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini, saya akan memberikan kesempatan kepada 2 orang yang ingin bertanya. Baik, kepada penanya 1 dipersilahkan. Oke, jadi Kak Siska ini bertanya mengenai berapa lama sih tenggang waktu proses produksi jangka panjang. Baik, kepada narasumber dipersilakan untuk menjawab. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari audiens, yaitu pertanyaannya, berapa lama tenggang waktu proses produksi jangka panjang? Untuk produksi jangka panjang itu adalah suatu proses produksi yang tidak bisa diukur nih dengan waktu tertentu, misalnya 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Jadi untuk produksi jangka panjang ini tidak menentu untuk waktunya, karena namanya saja jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Jadi jangka waktunya pun panjang ya, kayak 10 tahun, 5 tahun, dan 15 tahun, dan seterusnya, bahkan bisa lebih lama dari itu. Lalu dalam proses produksi jangka panjang, faktor yang digunakan bersifat variabel. Artinya semua biaya tidak ada yang tetap atau dapat mengalami perubahan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk meminimumkan biaya produksi jangka panjang tersebut? Ini materi berkaitan dengan teori biaya produksi. Jadi, cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan memperluas kapasitas produksinya. Perusahaan harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik dapat digambarkan dengan kurva biaya rata-rata, sehingga analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva biaya rata-rata untuk kapasitas yang berbeda-beda. Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan yaitu tingkat produksi yang akan dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Dalam meminimalisir biaya jangka panjang, dapat dimulai dengan memperhatikan satu biaya bahan, penggunaan bahan baku seefisien mungkin. Langkah ini bisa dimulai dengan cara meminimalkan bahan yang terbuang. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja. Untuk menekan biaya, maka kita harus mengupayakan agar tenaga kerja kita mampu bekerja dengan produktivitas semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu peralatan. Pembelian dan penggunaan peralatan harus sesuai prosedur agar peralatan tersebut memiliki usia pakai seperti yang telah direncanakan para pemilik perusahaan. Dan yang keempat yaitu biaya operasional atau overhead. Mencari terobosan atau cara baru agar operasional perusahaan bisa berjalan lebih efisien. Apakah dari audiens juga ada yang mau menjawab atau menambahkan? Izin menjawab, Kak. Menurut saya, cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang adalah dengan menggunakan bahan baku yang memiliki tanggal kadaluarsa dalam waktu dekat, sehingga tidak ada bahan baku yang terbuang dan tidak terjadi kerugian. Begitulah kira-kira pendapat saya. Terima kasih. Selanjutnya, apa saja sih yang menyebabkan biaya variabel meningkat atau semakin besar? Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hafni Asiska. Apa penyebab biaya variabel meningkat atau semakin besar? Jadi yang menyebabkan biaya variabel meningkat yaitu jumlah barang yang diproduksi. Semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi, maka biaya variabel juga akan terus meningkat. Dengan demikian, jika jumlah unit barang yang diproduksi mengalami peningkatan, maka biaya variabel turut meningkat sebesar perubahan jumlah unit barang
dikalikan biaya variabel per satuannya. Selanjutnya kepada penanya 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Elvan Nurul Saputri, izin bertanya. Bisa dijelaskan lagi yang hukum low dimension returns, maksud atau contohnya seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi Kak Elva ini bertanya mengenai bagaimana sih maksud dan contoh dari hukum low diminishing returns. Kepada narasumber dipersilahkan untuk menjawab. Ya, tadi kan disebutkan bahwa hukum law of diminishing return ini menyatakan apabila penggunaan satu macam input ditambah sedangkan input-input yang lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula naik, tetapi kemudian seterusnya menurun jika input tersebut terus ditambahkan. Jadi, the law of diminishing return atau hukum pertambahan hasil yang semakin menurun ini adalah suatu hukum yang menyatakan bahwa apabila dalam melakukan produksi kita menambah input secara terus-menerus, maka pertama-tama output yang dihasilkan adalah meningkat. Namun, pada titik tertentu output tersebut akan menurun seiring dengan tetap bertambahnya input. Misalnya, seseorang membudidayakan wortel di lahannya. Penggunaan pupuk sebagai salah satu input tentu akan menunjang keberhasilan panen wortel tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pupuk tersebut harus digunakan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Apabila pupuk yang dipakai proporsional, maka hasil panen pun akan baik. Sebaliknya, jika pupuk terus-menerus ditambahkan tanpa menambah lahan, justru akan menimbulkan dampak buruk, yaitu kualitas tanah akan menurun, sehingga yang terjadi panen wortel pun akan menurun. Jadi intinya, the law of diminishing return adalah ketika input yang dimiliki telah melebihi kapasitas produksi dari input, maka pendapatan atau return akan semakin menurun. Oke, sesi tanya jawab sudah berakhir. Dan sebelum kita tutup diskusi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Perilaku produsen yang baik adalah dengan cara menghasilkan produk untuk mencapai tingkat efisiensi dalam proses produksinya. Para produsen akan berupaya untuk menghasilkan produk yang sebaik-baiknya tanpa menggunakan faktor produksi secara berlebihan. Mengapa? Tentu saja ini semua dilakukan untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dengan adanya teori perilaku produsen ini, diharapkan dapat membantu para produsen untuk mengetahui cara yang ditempuh dalam memenuhi permintaan para konsumen dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi negara dengan usaha yang mereka lakukan. Demikian diskusi dari kelompok 6 kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri diskusi kita pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.